Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, meminta bukti atas tudingan dirinya yang masuk menjadi finalis tokoh terkorup di dunia versi lembaga non-pemerintah, yakni Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan? Terkorup apa? Yang dikorup siapa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Saya yakin Presiden tahu tapi pura-pura tidak tahu. Nah, smelter nikel ini juga begitu. Biji nikel diolah di smelter menjadi ferronikel paling banyak. Biji besi itu ferronikel. Ada juga NPI, nickel pig iron yang lebih kasar. Ada stainless steel dan sebagainya. Tapi sebagian besar adalah ferronikel yang derajat hilirisasinya baru 25%-an. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat kan. Betul. Nah, coba kalau Pak Jokowi sebagai pengusaha nikel, pengusaha mebel, itu kan nilai tambahnya dinikmati Pak Jokowi kan? Sebagai pemilik perusahaan mebel. Perusahaan mebel, dia ngolah kayu jadi mebel. Dia bayar pajak. Dia mengekspor. Hasil ekspornya untuk Pak Jokowi kan? Dirinya, iya. Warga negara Indonesia. Nah, kita lihat sekarang yang dimaksud Pak Jokowi, cuan Indonesia itu dari berapa puluh triliun menjadi 540 triliun. Iya. Apa itu 540 triliun itu? Adalah nilai ekspor. Nilai ekspor oleh perusahaan smelter yang hampir 100% dari China. Ya, uang hasil ekspornya kan ke China kan? Oh. Jadi yang melakukan hilirisasi dalam hal ini China. Saya katakan kan di tulisan saya bahwa Pak Jokowi itu telah melakukan berulang kali penyesatan publik. Dan saya berani mengatakan itu dan mempertanggungjawabkannya, dibawa ke pengadilan pun siap. Waduh. Karena saya ngerti sekali Pak Jokowi itu tahu tapi pura-pura tidak tahu. Gampangnya gini, Guru. Biji nikel nilainya 10, ferronikel hasil dari smelter nilainya 40 misalnya. Maka terjadilah peningkatan nilai tambah kan. Dari 10 ke 40. 30. Nah, 30 ini dinikmati oleh siapa, Guru? Pertama pengusahanya kan. Pengusahanya 90% lebih dari China. Maka keuntungan dari pengusaha itu ya dibawa ke China. Kedua, siapa yang menikmati nilai tambah itu? Pemilik modal, yakni bank. Bank meminjamkan ke perusahaan smelter itu 100% banknya dari China. Bahkan banknya pun dari China. 100% modalnya dari China, sehingga pembayaran bunga pinjaman dari perusahaan itu larinya 100% ke China kan.
Ketiga, teknologi, kan pakai teknologi. Iya. Teknologi itu kan bayar patennya. Disebut patent fee. Fee-nya untuk patent. 100% teknologinya dari China. Ya patent fee-nya 100% lari ke China. Ada 2 lagi komponen nilai tambah itu. Yang keempat adalah pemilik tanah. Nah, pemilik tanah adalah Republik Indonesia, mereka bayar PBB. Guru bisa cek, PBB-nya kecil banget. Rupiahan, 10 rupiah lekah semeter persegi dan sebagainya. Jadi kecil sekali komponen nilai tambah yang dinikmati oleh pemilik tanah, yakni Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah pekerja. Iya kan? Nah, pekerja itu dapat upah. Nah, pekerja ini ada dari China, ada dari Indonesia. Dan industri smelter adalah industri padat modal dan padat teknologi. Jadi sedikit pekerjanya kan. Dan pekerja China dapat upah 17 sampai 54 juta per bulan. Rata-rata pekerja Indonesia 7 juta. Nah, jadi kan ternyata hitung-hitungan saya 90% itu kekecilan. 95% lebih lari ke China itu. Industri yang melaksanakan hilirisasi itu dari Cina, banknya juga dari Cina, sebagian pegawainya juga dari Cina, dan kemudian pemilik hak paten, teknologi pemilik hak paten juga dari Cina, dan Indonesia hanya kebagian pajak dari tanah itu dan sebagian kecil dari pekerjanya. Betul. Jadi berbohong secara tidak langsung, Pak Jokowi berbohong, pura-pura tidak tahu.